Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tati, apa kabar hari ini, Bu? Kabar sehat, Bu Darniati. Gimana Ibu? Kabarnya sehat juga? Alhamdulillah, Bu. Saya juga, alhamdulillah sehat pada hari ini dan kita bisa, apa namanya, melanjutkan tugas kita. Tapi saya agak sedikit, apa namanya, agak sedikit merasa flu dan pilek, Bu. Tapi insya Allah, ini akan bisa kita selesaikan dengan baik. Ya, semoga cepat Ya, sehat Ibu. amin, amin. Makasih, Bu Tati. Iya Bu. Saya dengar, kemarin Ibu mencari saya. Kebetulan saya tidak hadir di sekolah, Bu. Jadi hari ini kebetulan kita bisa berjumpa. Saya ingin tahu, Bu, kenapa ya Bu Tati kemarin cari-cari saya? Eh, saya ingin bertemu dengan Bu Darniati, kemudian saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu. Saya ingin mencari solusi bagaimana jalan penyelesaiannya. Saya Bu ingin ingin sekali sharing dengan Bu Darniati tentang permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu. Oh, eh, baik, Bu. Eh, Kalau boleh saya tahu, Bu, apa kira-kira sekarang masalah yang sedang Bu eh, Tati hadapi? Begini Bu Darniati, saya tahun ini mendapat tugas untuk mengasuh di kelas 3 SD ya Bu. Iya, Bu. Jadi ada salah satu siswa saya Bu, ini di kelas 3 yang masih kesulitan gitu Bu, belum mampu Bu. untuk membaca lancar begitu Bu. Jadi Oh, saya iya, Bu. merasa eh, eh, kewalahan untuk permasalahan ini Bu Darmianti, begitu Bu. Oh, iya, Bu, bisa saya pahami. Baik, Bu, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa masih ada siswa yang belum lancar membaca, sehingga, Ibu merasa agak kesulitan dalam kegiatan proses, belajar mengajar ya, Bu, ya? Iya Kalau Ibu. boleh kalau boleh saya tahu, Bu, untuk, siswa Ibu yang belum bisa membaca itu, ada berapa orang, Bu? Eh, Siswa saya yang masih belum lancar membaca itu hanya dua saja Bu. Itu pun sudah yang satu sudah lancar yang mengenal huruf, yang satu masih terbata-bata begitu Bu dalam membaca lancar. Tetapi Iya. huruf sudah mengenal Bu. Untuk merangkainya masih dalam tahap belajar terus Bu. Oh, ya benar, Bu. Iya. Berarti hanya 2 orang saja, Bu, ya, yang belum lancar membaca ya? Iya, Eee, sebagian kecil saja Bu, bukan iya, semua gitu. Ini hanya 2 orang saja Bu yang masih belum mampu untuk membaca lancar Bu. iya. Jadi Baik, dia eee, tertinggal dengan teman lainnya, jadi sulit untuk mengikuti pelajaran dikarenakan jika kita sulit membaca, karena kan yang utama itu kita harus bisa membaca Bu untuk memahami soal, iya, untuk membaca buku pelajaran iya, anak-anak itu kan harus lancar membaca Bu Darmiati ya kan? iya benar, Bu, benar, Bu. Baik, Bu Tati, kira-kira selama ini, eee, untuk siswa Ibu 2 orang ini yang belum lancar membaca seperti yang Bu Tati ceritakan tadi, apa langkah yang sudah pernah Ibu lakukan supaya, siswa tersebut bisa membaca? Baik Ibu, saya sudah melakukan suatu langkah dengan yang pertama yaitu Bu memanggil orang tua murid untuk kita Baik, duduk Bu. bersama untuk sharing Ya, bagaimana
anak tersebut kendalanya apa, ada permasalahan seperti apa atas keterlambatan siswa tersebut dalam membaca, Bu. Apakah kita harus menanyakan kepada orang tua dukungan, ya kan Bu, dukungan orang tua, motivasi orang tua di rumah untuk sama-sama membantu anak tersebut supaya lebih lancar Bu dalam membaca. Begitu seperti itu Bu. Lalu saya juga membuat langkah perencanaan untuk kedepannya. Saya pada jam istirahat ataupun setelah selesai pembelajaran, saya memanggil anak tersebut untuk duduk gitu, saya ajari secara khusus Bu, ya kan, ataupun di ruang khusus saat dia tidak melakukan aktivitas seperti istirahat, mungkin contohnya saya memanggil, saya ajari Bu secara tersendiri begitu Bu. Jadi dengan bimbingan seperti itu saya pun juga mencoba memberikan motivasi ataupun metode yang lainnya Bu ya, supaya siswa tersebut mampu memahami huruf-huruf dan menyambungkan, merangkaikan huruf itu menjadi kata sehingga dia bisa menyambungkan menjadi sebuah bacaan begitu Bu. Baik Bu Tati. Tadi berarti Ibu sudah melakukan pendekatan dengan orang tua ya Bu ya? Iya Ibu. Kemudian di sela-sela waktu mungkin jam istirahat Ibu juga memanggil, Iya. melatih Bu ya? Nah Bu, ketika Ibu bertemu dengan orang tua siswa tersebut yang belum lancar membaca, eee, apa yang Ibu sampaikan kepada orang tua si siswa ini, eee, dan apa yang Ibu ingin, eee, orang tua tersebut lakukan? Baik Bu Darniati, saya mencoba sharing dengan orang tua murid, menanyakan bagaimana kendalanya saat dia belajar di rumah, begitu Bu. Ya. Apakah dia mengalami kesulitan dalam belajar itu dikarenakan faktor keterlambatan si anak Bu. Daya tangkap setiap anak kan berbeda-beda Bu ya. Jadi Benar. kita menyikapi Bu bagaimana seorang siswa A dengan siswa B daya tangkapnya itu berbeda-beda Bu. Jadi setiap anak itu berbeda-beda. Jadi tidak sama kemampuan anak dalam menangkap pembelajaran di sekolah Bu. Mungkin daya tangkapnya atau kemampuannya agak lambat dibandingkan dengan siswa lain Bu Darniati. Jadi saya bercerita dengan orang tuanya, sharing dengan orang tuanya, mari kita sama-sama untuk membina anak tersebut Bu, supaya lebih giat lagi, bersemangat lagi untuk belajar huruf, meningkatkan lagi untuk kemampuan dalam membacanya Bu Darniati, seperti itu. Baik Bu Tati, menurut Ibu, ketika Ibu sudah berbicara dengan orang tua siswa tersebut, bagaimana kira-kira responnya? Dan apa yang disampaikan kepada Bu Tati? Apa yang membuat anaknya itu belum bisa membaca Bu? Kan kita apa namanya orang tua memberitahukan kepada kita apa yang menyebabkan anaknya belum bisa membaca. Respon orang tuanya sangat bagus Bu, sangat baik untuk membangun, Ya. untuk meningkatkan kemampuan anak tersebut Bu. Setelah saya pelajari lebih dalam, ternyata daya tangkap ataupun kemampuan si anak tersebut lambat dikarenakan faktor usia anak tersebut Bu masih kurang Bu dalam saat dia masuk ke sekolah dasar. Jadi itu bisa menjadi salah satu faktor kenapa dia mengalami kemampuan belajarnya itu
agak lambat, Bu. Ya, Begitu. benar Bu Tati. Mungkin faktor usia anak-anak diantar ke sekolah ya Bu ya. Iya, Eh, Bu. Baik Bu Tati. Tadi juga Ibu menjelaskan bahwa Ibu mengambil waktu-waktu senggang untuk melatih anak-anak tersebut Bu. Iya, Nah, Ibu. apa eh, apa kegiatan yang Ibu laksanakan ketika Ibu memanggil kedua anak tersebut eh, dalam latihan membaca? Kegiatan yang dilakukan apa Bu kira-kira? Kegiatan yang saya lakukan dengan memberikan contoh-contoh konkret, Bu, seperti misalnya saya membagikan kartu huruf, eee, A, B, C, abjad itu, Bu, supaya dia mengambil kartu tersebut, lalu menyusun menjadi sebuah kata, merangkai, dan di situ kita mulai memberi pelajaran kepada anak dengan mengeja, seperti itu, Bu. Contoh konkret lainnya, misalnya dengan memberikan gambar. Nah, di gambar misalnya gambarnya itu gambar bola, jadi dia bisa menuliskan huruf B, huruf O, kemudian dia membacanya, Bu. Dengan media-media pembelajaran itu kita berikan seperti itu, jadi si anak tersebut lebih bersemangat, lebih Ya uh, benar. untuk memacu semangat dia, Bu. Senang, anak-anak gembira dia dengan media-media yang konkret gitu dia lihat, Bu. Begitu. Mungkin di Ya, kelas dia mendapatkan pembelajaran itu berbeda dengan teman lainnya karena teman lainnya kan sudah pembelajarannya yang sudah agak tinggi, Bu, sedangkan dia dalam keterlambatan membaca tersebut sulit untuk menangkap, begitu, Bu. Jadi dengan saya memanggil pada jam-jam tertentu, si anak itu lebih semangat, Bu, gitu belajarnya. ya. Alhamdulillah sudah saya terapkan dalam beberapa bulan ini, Ibu Darniati. Begitu, Bu. Baik Bu Tati. Ini Bu Tati tidak muncul lagi ya kameranya ya. Saya tidak bisa lagi melihat Bu Tati di layar Bu. Iya, jaringan mungkin, Bu. Maaf, di sini hujan, Bu. Oh ya Bu. Baik Bu Tati. Selain memanggil orang tua siswa, berdiskusi dengan mereka, kemudian Bu Tati juga melakukan memanggil anak-anak untuk dilatih membaca di saat senggang. Ada nggak Bu kira-kira langkah lain yang Ibu lakukan mungkin yang lebih cepat Bu untuk membuat anak-anak siswa tersebut lancar membaca Bu? Baik, Bu. Apa ini? Selain memanggil orang tua, kemudian Saya dengan lihat. bekerja sama dengan rekan sejawat, Ibu. Oh ya baik Bu. Kemudian dengan pihak sekolah, saya juga berbicara dengan kepala sekolah, Iya dengan Bu. rekan sejawat. Saya Baik. meminta bantuan teman-teman dan rekan sejawat, Bu. Baik Bu Tati, Iya, berarti Ibu juga melibatkan teman sejawat Bu ya untuk iya, membantu Bu ya. iya, Ya, iya, Bu. baik Bu, meminta bantuan kepada teman sejawat itu apa sudah Ibu laksanakan atau belum Bu? Sudah saya laksanakan, Ibu. Bahkan setelah saya masuk di kelas 3, saya sudah berbicara dengan kepala sekolah, begitu, Bu. Saya menceritakan bagaimana kondisi siswa saya dan kelas saya, Bu, begitu. Lalu saya menjalankan ini dengan meminta bantuan rekan sejawat, saya berkolaborasi, Bu, dengan teman-teman di sekolah saya, Bu. Baik Bu Tati, eh, mudah-mudahan eh, strategi yang telah Ibu terapkan bisa bisa berjalan dengan baik ya Bu ya, dan anak-anak kita yang belum bisa membaca bisa segera tertangani ya Bu. Eh, Iya, Bu. namun di sini namun di sini saya ingin menanyakan kepada Bu Tati selama
Ibu melakukan kegiatan tersebut, Bu. Apa yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan saat ini Bu, saya merasa senang dan saya merasa suatu suatu kebahagiaan bahwa ketercapaian untuk siswa tersebut harus saya prioritaskan Bu, gitu. Pada skala yang sudah saya prioritaskan Bu, di antara teman-temannya itu dia kira-kira sudah di angka, awalnya dia masih di angka 5 Bu. Setelah saya prioritaskan ini, perasaan saya supaya si anak ini bisa membaca dan dia naik Bu skalanya ke skala 8 Bu. Begitu harapan saya, atau ke 9 atau sampai seperti teman-temannya. Begitu Bu harapan saya. Baik Bu Tati, apakah menurut Ibu diskusi yang kita laksanakan hari ini bisa menurut Ibu diskusi yang kita laksanakan hari ini apakah sudah bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah siswa yang tidak bisa membaca tersebut atau bagaimana Bu? Saya berharap dengan adanya diskusi yang kita laksanakan pada hari ini Bu Darniati, Baik, saya berharap saya bisa menyelesaikan permasalahan ini, saya bisa menemukan solusinya, dan saya bisa berhasil untuk permasalahan yang sedang saya alami, Bu. Baik Bu Tati, jadi tetap semangat Bu. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini bisa membuat kita saling berbagi juga, dan kita sebagai guru tidak pernah menyerah ya Bu ya. Iya Ibu. Ya, baik Bu. Tetap semangat. Iya Bu. Terima kasih Bu Darniati atas waktunya untuk mendengarkan permasalahan saya. Semoga saya mendapatkan solusinya dan semoga anak tersebut bisa membaca lancar seperti teman-teman yang ada di dalam kelas tersebut. Terima Baik, kasih Bu Darniati baik atas Bu. waktunya. Terima kasih, sama-sama juga Bu. Semangat buat kita selalu. Iya Bu. Berarti kita sekarang tukaran kita Bu. Iya, Ibu, maaf, tempat saya hujan, angin, Bu. Jadi kamera saya tidak tampak. Ini nggak apa-apa, Bu. Sudah jaringan, sudah ini, Bu. Bu Tati, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Darniati. Waalaikumsalam Bu Tati. Ibu Ya, sehat ya? Ini kameranya tidak muncul Bu, tapi tidak apa-apa Bu ya, kita lanjut saja ya Bu. iya. Di tempat saya hujan angin nih, Bu. Ya, mudah-mudahan nggak ada masalah lain lagi Bu. Bu Iya, Tati, saya beberapa hari ini selalu mencari-cari Bu Tati. iya. Bagaimana, Bu? Ada permasalahan Ibu yang ingin Ibu bicarakan, Bu? Benar Bu Tati, saya ingin sharing bersama dengan Bu Tati, ingin minta pendapat dari Bu Tati juga terhadap masalah yang saya hadapi Bu. Iya. Lalu tujuan kita bertemu hari ini apa ya, Bu Darniati? Baik Bu, tujuan saya hari ini ingin berjumpa dengan Bu Tati, ingin mengobrol dengan Bu Tati, yaitu saya ingin menemukan solusi terhadap masalah yang sedang saya hadapi akhir-akhir ini Bu. Iya, baik Bu Darniati. Semoga pertemuan kita kali ini
mendapatkan solusi Bu ya atas Baik, sharing kita. Sebelumnya saya ingin bertanya sama Bu Darniati, tujuan Bu Darniati ini menjumpai saya, kira-kira ada permasalahan seperti apa ya Bu? baik Bu Tati. Begini Bu, eh, hari Senin kemarin saya tidak hadir ke sekolah Bu. Iya. Saya tidak hadir ke sekolah karena saya ditunjuk sebagai pembina upacara Bu. Terus Iya. saya belum siap, saya tidak tahu apa yang harus saya sampaikan Bu. Dan saya bingung. Jadi saya pikir daripada saya malu, tidak tahu harus berbicara apa, terakhir saya tidak ke sekolah Bu. Oh, seperti itu masalah Ibu Iya yang Bu, sedang Ibu hadapi. Eh, iya. Lalu Ibu bagaimana kekuatan Ibu ataupun kesempatan Ibu untuk melakukan eh, yang terbaik lagi untuk kedepannya rencananya Bu, bagaimana? Baik Bu Tati, Iya, saya pikir saya tidak mungkin lari dari tugas saya Bu. iya. Jadi saya berpikir saya harus mempersiapkan diri uh, tentang masalah ketika saya kembali sebagai pembina upacara. Saya harus mencari referensinya mungkin Bu, mencari melalui video ataupun YouTube Bu, atau saya membaca buku juga Bu. Itu Bu yang sudah saya lakukan. Tapi saya masih juga merasa kok saya kayak nggak bisa ya, kok saya nggak pede ya gitu ya Bu. Jadi permasalahannya di sini Ibu kurang percaya diri begitu Bu ya, untuk Bu, menjadi seorang pembina upacara Ibu ya di sekolah? iya benar. Nah, berarti di situ eh, hambatan Ibu atau ada gangguan seperti apa yang Ibu alami sehingga Ibu tidak merasa percaya diri begitu Bu untuk menjadi seorang pembina upacara Bu? Kalau gangguan mungkin saya tidak mengalaminya Bu ya. Ya, Mungkin itulah saya tidak mempersiapkan diri. Saya tidak mencari apa materi yang ingin saya sampaikan. Artinya saya tidak siap, makanya saya tidak percaya diri Bu. eh, Itu lalu Bu. bagaimana ke depannya solusi Ibu untuk menangani permasalahan eh, tidak percaya diri Ibu dalam untuk mengikuti upacara bendera sebagai pembina upacara Bu kira-kira? Baik Bu Tati. Jadi untuk ke depan apabila saya ditugaskan kembali, saya akan mempersiapkan diri, yaitu tentu saya harus memilih tema apa yang ingin saya sampaikan. Kemudian saya mencari bahan-bahan bacaan saya, baik itu dari YouTube, dari Google, dari buku, dari majalah ataupun dari koran, Bu. Sehingga saya siap menjadi pembina upacara dan tidak lagi libur sekolah cuma karena pembina upacara, Bu Tati. Baik, itu strategi ya yang sudah Ibu katakan tadi itu kan strategi Ibu bagaimana ke depannya supaya Ibu lebih siap lagi untuk menjadi seorang pembina upacara ya kan Bu. Ya Lalu benar. kira-kira jangka waktunya itu berapa lama Ibu kira-kira supaya Ibu Darniati itu siap gitu untuk melaksanakannya? Saya pikir Bu, kalau setelah ini Senin depan saya ditugaskan, saya harus segera siap Bu. Iya. Iya, Jadi saya kira-kira dari skala kita lihat tadi Bu, ukuran keberhasilan yang ingin Ibu capai itu kira-kira pada level berapa supaya Ibu tuh lebih percaya diri karena Ibu kan sudah menggunakan berbagai strategi tadi ya untuk iya Bu. belajar untuk supaya kita lebih percaya diri untuk melaksanakan tugas sebagai pembina upacara Bu ya. Iya, iya benar Bu. Baik Bu Tati, ketika saya sudah bisa berdiri di depan umum untuk
menjadi pembina upacara, itu bagi saya mungkin saya merasakan saya sudah sedikit lebih maju daripada, minggu-minggu yang kemarin, Bu. Apalagi nanti ketika saya sudah bisa menyampaikan, materi yang ingin saya sampaikan, saya pikir, saya sudah, mulai berani, Bu, dan mulai pede, Bu. Dan itu, Iya, mungkin satu keberhasilan juga buat saya. iya, Begitu, baik Bu. Bu. Jadi di sini siapa Bu begitu yang dapat membantu Ibu di sekolah ataupun eh, rekan Ibu ataupun siapa orang yang maksudnya membantu Ibu dalam eh, Ibu supaya berani, supaya percaya diri itu tadi untuk melaksanakan sebagai pembina upacara Bu. Kira-kira ada yang membantu Ibu begitu? Iya, Bu Tati. Saya ada teman saya, Bu, satu orang yang saya duduk, bersama beliau. Saya menyampaikan bagaimana supaya kita bisa tumbuh rasa percaya diri pada diri kita. Saya menjumpai beliau, kami duduk berbincang-bincang, dan beliau menyampaikan kepada saya, jangan persiapkan diri yang pertama, yang kedua jangan pernah takut untuk berbicara. Ini kita dalam masih walaupun kita guru, kita juga harus selalu berproses, dan sampaikan apa yang sudah kita pelajari. Begitu, Bu. Baik, untuk kelanjutan dari orang yang sudah membantu Ibu tersebut, bagaimana Ibu sudah menemukan solusinya untuk bulan berikutnya untuk tampil, Bu? Insya Allah saya sudah menemukan solusinya, Bu Tati. Yang pertama saya harus mempersiapkan diri. Jadi saya harus memotivasi diri juga, jangan membuat diri merasa takut. Kemudian saya harus mencari tema apa yang ingin saya sampaikan nanti ketika saya ditunjuk kembali sebagai pembina upacara. Dan saya juga membangkitkan rasa percaya diri saya ketika saya bersharing dengan teman saya tersebut, bahwa kita tidak perlu berbicara, Bu. Iya, baik Ibu Darniati, Ibu sudah bercerita ya tentang permasalahan Ibu yang sudah Ibu tengah hadapin, yang tengah Ibu hadapi. Nah, jadi semoga kedepannya langkah-langkah ataupun kendala yang sudah Ibu hadapi sudah menemukan solusinya. Kedepannya Ibu sudah merasa percaya diri itu sudah timbul. Semoga kedepannya Ibu sudah semakin percaya diri, semakin Ibu berani dan bersemangat untuk tetap menjalankan tugas kita sebagai pembina upacara. Baik begitu Ibu Darniati, semoga pembicaraan kita, obrolan kita ini ada manfaatnya dan sama-sama untuk baik, Bu. Ibu. Baik, Bu. Terima kasih juga Bu Tati sudah meng-coaching saya hari ini. Iya, Mudah-mudahan saya dengan ada pertemuan ini sudah berbicara dengan Bu Tati juga, saya sudah menemukan jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Terima kasih atas diskusi kita hari ini, Bu Tati. Iya, terima kasih Bu Darniati, sama-sama. Diskusi ini Sama-sama, sangat Bu. menyenangkan, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Saya akhiri. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.